Bismillahirrahmanirrahim. merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba
hamba-hamba yang mencintai Allah dari segalanya. Karena itu memang butuh perjuangan, butuh tazkirah. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa berusaha memberikan terus tazkirah kepada hamba-hamba yang beriman, supaya senantiasa berusaha ingat bahwa ada tujuan yang harus kita lewati, yang harus kita perjuangkan. Salah satunya adalah usaha mengenal Allah. Dalam setiap aktivitas kemudian kita, khususnya dengan demikian mudah-mudahan kita mendapatkan banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah akan menolong kita dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang surah Al-Baqarah di ayat 165, Allah mengingatkan kepada kita tentang salah satu ciri daripada orang-orang beriman. Orang beriman itu adalah orang yang percaya. Orang yang beriman itu adalah orang yang beriman. Karena kita tidak akan percaya kepada agama ini, kepada sesuatu kalau kita tidak tahu mengetahuinya. Oleh karena itu, bab ketika bicara tentang amal, ketika bicara tentang al-iman, maka biasa diawali dengan sesuatu yang paling penting untuk menjadi hamba yang beriman. Pertama adalah kita percaya kepada hal yang kita yakini. Dengan bentuk setelah percaya, kita berusaha untuk memahaminya dengan ilmu. Bukan hanya berhenti di situ saja, namun kita harus langkahi yang berikutnya adalah kita harus yakini sebelumnya bahwa ini adalah hak kulli, suatu kebenaran yang harus kita perjuangkan di dalam hidup kita. Ini adalah sederhana ketika kita bicara tentang iman. Memang kita tahu iman yang simpul. Iman terkadang dia itu tidak stabil. Kadang dia baik, kadang dia turun, kadang dia mungkin kondisi stabil, kadang dia turun. Dan ini adalah sunatullah pada diri kita. Maka disinilah cara-cara kenabian itu senantiasa mengingatkan bagaimana supaya kita terus dalam kondisi keimanan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata salah satu ciri khas, karena kita Allah bicara tentang mu'minin nas, mu'minnya di situ tabdil. Kalau bahasanya kita akan umumnya manusia, mu'min nas yadkhilu minhu billahi andad, telah menjadikan Allah bertandingan-tandingan andad. Namun ketika bicara tentang itu, orang-orang yang beriman, ketika manusia itu lebih cenderung kepada andadanya itu kecenderungan kepada dunia dan seisinya. Dia lebih prioritaskan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Namun ketika bicara orang beriman, mereka itu ternyata adalah orang yang asyaddu billah, sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu keterangan hadis yang mengingatkan kita bagaimana cinta kita kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu dengan hadis yang diriwayatkan panjang, karena secara kedekatan dengan Rasulullah ditambah lagi karena
Beliau muda ini adalah orang yang sangat muda, energi dan kecerdasannya adalah di zaman itu masuk di atas rata-rata. Beliau merekamnya itu dengan panjang hadis itu yang sebenarnya saya sebutkan di awal. Adapun ibadah bersamit Umayyah bin Abi Sufyan, kemudian Abu Musa al-Asy'ari dengan sederhana dia menerjemahkan dari kalimat yang dari depan man habba, jika man habba Allah liqa'ah, man habba, man artinya habba Allah liqa'ah, dan seterusnya. Apa pelajaran bagi kita sangat berrelevansi dengan apa ayat Quran surah Al-Baqarah di ayat 105 itu adalah bagaimana ciri khas daripada orang-orang yang beriman. Ternyata salah ciri khas orang beriman itu adalah dia itu suka bertemu dengan Allah di Allah. Dia suka bertemu dengan Allah. Dan ternyata manusia ini kan adalah huruf syarat. Ketika bicara tentang huruf syarat, mengingatkan kita bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita bicara tentang bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah. Allah itu yu'minuna bil-ghaib. Kita itu yakin bahwa Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita bisa melihat. Kenapa? Nur, ada nur. Allah itu cahaya di atas saja. Bapak Ibu cuma perhatikan dari lampu saja. Kita lihat lampu hanya berapa menit saja kita terus pantang itu lampu, maka Bapak tidak akan bisa melihat. Kenapa? Karena tidak sanggup mata ini untuk bisa menyerap cahaya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya di atas cahaya Subhanahu. Sampai Nabi mengatakan dalam Bukhari dan Muslim itu tidak, ketika Isra dan Mi'raj dia tidak bisa melihat dengan matanya, tapi dengan hatinya. Diungkapkan demikian. Saking karena luar biasanya cahaya nur ada nur, dan itulah sifat manusia tidak mampu melihat cahaya dengan. Maka kita akan bisa melihat ketika kita masuk surga insyaallah. Amin. Karena itu nikmat dari segala nikmat. Ketika masanya nanti kita masuk surga, amin. Aminnya sambil menunggu keyakinan ya. Dalam aminnya dengan berlebih dari kanal. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nikmat seluruh nikmat yang paling besar kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menampakkan wajah kepada kita. Ketika masa yang panjang kita menikmati, itu namanya surga yang banyak kenikmatan. Kita akan bicara tentang aku belum menemukan pencipta surga ini. Ya Allah, aku ingin melihat wajahmu. Dan inilah akan kita lakukan, akan kita minta kepada Allah agar diberikan kenikmatan untuk melihat yang namanya pencipta, yang namanya Allah semesta, pencipta kenikmatan itu Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah satu proses bagaimana kita belajar terus mencari Allah, terus kita berusaha mendapatkan itu namanya kemuliaan, agar kita termasuk hamba yang memberikan kemuliaan sehingga mendapatkan kenikmatan untuk menjalani yang namanya aktivitas ibadah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengingatkan kita ketika kita sholat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lihat bagaimana jalan orang yang siratal mustaqim. Kenapa orang itu begitu mudah bisa istiqomah? Sampai bikin orang istiqomah yang dengan bentuk perubahan bahasanya. Kalau Nabi istiqomah dalam bentuk ada perubahan hanya berapa perubahan yang ada di kepala dan di jenggotnya. Tanya apa? Karena Nabi pikirkan mustaqim kama umirta. Ayat mengingatkan bagaimana istiqomah. Ternyata orang yang bisa istiqomah itu Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim.
orang yang diberi. Siapapun kita sebagai manusia diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, pasti kita merasakan apa? Nikmat. Betul nggak? Kita diberi nikmat oleh Allah, pasti kita merasakan nikmat. Kenapa? Nikmat Allah itu pasti akan membuat kita itu merasakan nikmat subhanallah. Ini perjalanan di dalam istiqomah. Maka ciri khas yang paling kelihatan ketika kita menjalani adalah ketika kita bertemu Allah, kita ada merasakan nikmatnya, ada merasakan kebahagiaan. Kalau kita kenal dalam hadis bahwa orang yang duduk seperti bapak-bapak ini bersama kaum di baitul mutillah, tidaklah kita itu berkumpul dalam satu rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca ayat Allah, wa yatadalasuna, kemudian mengkaji ayat Allah, ada interaksi di dalam dengan menggunakan mufaala, maka pasti nazar dan musabih turun, namanya kebahagiaan, turun ada rasa kenikmatan. Ketika kita datang majlis ilmu, kita merasakan ada kebahagiaan yang kita rasakan menjadi kebahagiaan, kita mendapatkan kenikmatan dunia. Bukan itu saja, wa hasanul, kita dapat sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Mungkin salah satunya kita mendapatkan adanya turunnya malaikat sakinah dengan memantarkan kebahagiaan kepada kita, ketentraman kepada kita, dan juga kita mendapatkan rahmat, yaitu diberikan satu rahmat dari Allah. Bisa bentuk yang materi, bisa bentuk yang zahir. Materi mungkin datangnya malaikat rahmat, dimudahkan kita dengan hadir di sini, dikasih satu kesehatan, dikasih itu yang namanya kita nikmat yang lain, mungkin bisa jadi balap-balap. Itu tanda bahwa rahmat Allah atau malaikat rahmat kita akan kita. Atau kita mendapat ide gagasan dari teman-teman kita di sini. Karena dua hal ini adalah merupakan mutlak ketika kita datang di rumah Allah ini. Dua hal itu pasti. Datang malaikat sakinah, datang malaikat rahmat. Dua itu akan datang. Maka ambillah farta'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambillah sepuas-puasnya itu semua. Artinya kita manfaatkanlah ini sebagai salah satu sahabat sila kita mendapatkan kebaikan yang besar dalam majlis kita. Kembali kita bicara tentang bagaimana liqa Allah. Jadi liqa Allah inilah yang sebenarnya yang harus kita pahami bersama. Liqa Allah, Nabi tidak menyebutkan al-liqa, tapi Nabi menyebutkan liqa Allah. Berarti kalau bahasa Nabi, mungkin bahasa Aisyah radhiyallahu anha, ketika melihat hadis ini, beliau langsung mengatakan, "Fa kullana nakrahul maut," di bahasa Nabi. Barang siapa yang dia bertemu dengan suka bertemu dengan Allah, niscaya Allah pun suka bertemu dengannya. Dan barang siapa dia itu tidak menyukai bertemu dengan Allah, niscaya Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Maka seorang Aisyah berkata, ibunda yang mukminat, mukminin dan mukminat itu mengatakan, fakulna kami ini termasuk ya orang yang setiap kami orang yang tidak suka dengan kematian. Jujur, tidak ada satupun di antara kita adalah orang-orang yang tidak suka kepada kematian. Tapi kan itu suatu apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, sesuatu ketetapan yang Allah tetapkan bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Mau apapun kita, mau sehebat apapun kita, mau sehat apapun kita, mau mungkin kita sudah berbagai macam obat yang kita lakukan, tapi kalau memang sudah ditetapkan oleh Allah, kita mati sudah. Apalagi ditandai usia kita bertambah, apalagi kita kelihatan dari wajah kita berkerut. Apalagi kita ketika lihat tubuh kita sudah mulai sakit-sakitan. Artinya apa? Semua kita masih akan. Tapi Allah menyebutkan dengan mati dengan kalimat mati yang mutu, artinya as-sakinah. Subhanallah. Mata yang mutu itu sebenarnya mata, kalau kita disebutkan mata itu apa? Mata itu apa? Orang mati itu kelihatan dari apa? Matanya tertutup.
Kedua, mata itu artinya persakinah, artinya apa? Orang yang bahagia. Kadang dia melewati perjalanan hidup, baru satu perjalanan yang dilewati. Walaupun kita sebelumnya ada alam rahim, kita baru perjalanan dunia ini paling sebentar. Dana itu artinya sebentar, dekat dari dunia. Dunia itu artinya sebentar. Dunia itu artinya sebentar. Sebentar kita sebentar. Paling lama kita di alam barzakh. Nabi Adam sekarang mungkin hidup, betul? Lama bertahun. Yaumul mahsyar kita itu adalah sehari sama dengan 1000 ukuran. Sehari di akhir sama dengan 1000 ukuran sebentar. Kalau ukuran kita di dunia adalah bila akhirat khalidina fiha abadan, kita selama-lamanya, masyaallah. Jangan kita mengorbankan sesuatu yang sebentar ini untuk mengorbankan selama-lamanya. Artinya kita berusaha itu, artinya di dunia ini kita maksimalkan bagaimana supaya di dunia ini kita bisa menghasilkan sesuatu yang kita harapkan selama-lamanya, kebaikan besar. Mudah-mudahan kita manfaatkannya. Usia kita penuh dengan barokah. Usia ini penuh dengan amal soleh. Mudah-mudahan usia ini penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bicara tentang ini, maka mengenai sifat manusiawi bahwa kita itu adalah orang-orang yang tidak suka dengan kematian. Sampai Allah mengingatkan kepada kita, kepada orang-orang yang di jalan Allah hidup. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa 'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini kekhawatiran hatta dia orang beriman ketika meninggalkan dunia ini, tapi kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah, kalau dia mengatakan bahwa Allah sebagai Tuhan, summa istaqamu, terus kemudian istiqomah terus, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya Allah berwajib, tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita berusaha Allah saya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam aktivitas kita, dan saya berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, kita berusaha di dalam redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas kita senantiasa berusaha dalam aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah didoain Allah akan jaga kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini sederhana, tapi ini mengingatkan kita bahwa bagaimana harus kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Liqa Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan kita ini jemaah sekalian, karena dia itu tidak menggunakan al-liqa Allah, kalau yang khusus bisa jadi adalah kematian. Karena ini hadis yang begitu. Bertemu dengan Allah itu kematian, tapi bertemu dengan Allah ternyata bukan hanya kematian. Hanya ini sifat Allah. Kalau kita suka bertemu dengan Allah, apa itu? Salah satunya adalah ketika kita itu adalah as-shalah. Kita bertemu dengan Allah Bapak Ibu sekalian. Ketika azan berkumandang, alhamdulillah ya Allah azan, aku bertemu dengan Engkau kembali. Masya Allah. Tapi ada orang ketika azan lagi azan. Kita bisa bayangkan orang dulu dengan orang sekarang. Kita umat Islam cuma 5 waktu, orang dulu riwayatnya mengatakan 50 waktu, bisa kebayang. Yang kasihannya adalah muazzin sebenarnya. Kalau memang seperti demikian. Kenapa? Berapa menit azan lagi, berapa menit azan lagi. Dan kasihannya
imam. Kita bisa bayangkan orang-orang dulu disebut Bani Israel, kaum yang soleh itu luar biasa karena waktunya memang penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dihabiskan waktunya karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka ya Bani Israel, uzkuru ni'matallati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Mereka itu kenapa diutamakan oleh Allah? Kenapa? Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang ibadahnya rajin. Para nabi banyak ketemu mereka. Bahasa kita mah ustaznya segera bahasanya. Kita diberi nikmat, ustaznya banyak di sini. Alhamdulillah. Jadi ada orang yang mengingat, ada yang membina. Maka inilah satu nikmat yang harus kita lewati. Amin ya Allah ya Allah. Nah, maka disinilah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita terus ketika kita bicara istiqomah, kita bicara menuju Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal juga Pak Ibu sekalian. Kalau orang beriman itu sudah disambut oleh malaikat, disambut oleh malaikat. Jadi kisah nyata, saya punya mertua meninggal bulan Juli kemarin. Sebelum meninggal di usianya 74 tahun. Orang yang meninggal itu biasanya ada proses, betul kan? Nanti ini menurut para ulama salah satu tanda orang husnul khatimah itu adalah orang yang sebelum dia meninggal dia akan diganggu. Dia ganggu. Kita kalau meninggal itu yang gangguan yang paling berat itu ketika itu ganggu oleh siapa? Di muaka dan diungkapkan dalam proses ini jin pada datang, arwah-arwah pada datang mengganggu apa? Supaya dia itu tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah saya mencoba berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau sebaik-baik penjaga makhluk, maka jagalah dia. Saya proses rukyah secara ini. Alhamdulillah, saya bilang tanya bagaimana? Alhamdulillah sudah tidak menampaknya. Jadi subhanallah proses yang luar biasa. Tapi ketika dia itu proses berikutnya adalah apa? Datang itu, sudah ada yang datang di depan dan urus sama di depan. Apa? Untuk kayak malaikat dan siap-siap untuk mencabut nyawa. Saya ingat dengan ini tafsiran surah ini tentang bagaimana ketika kita terus ingat. Saya sering menyampaikan kepada orang tua saya dan kondisi seperti ini, jaga lisan kita dari kalimat la ilaha illallah. Maka disebutkan dalam aksimu qaulan la ilaha illallah. Kenapa Nabi SAW menyarankan kalau kita harus banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kenapa? Karena orang yang sudah terbiasa kalimat la ilaha illallah, maka dia akan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai dia mau meninggal. Ini kehebatan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia diakhiri ayat ini, akhir hayat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, pasti dia masuk karena kita tahu jannah itu apa? La ilaha. Kita jumpa Bapak Ibu sekalian, Bapak mau ketemu bidadari kan? Betul. Ketemu bidadari. Kalau di surga mau ketemu bidadari apa bidadara? Kalau Bapak bidadara berarti Bapak normal. Betul. Bidadari. Bidadari itu setiap kita mereka ada 7 bidadari dalam istana itu. Dan setiap itu ada kunci. Mau kita masuk kamar bidadari ada kuncinya, Pak. Dan kuncinya itu adalah apa? Bintahul jannah la ilaha illallah. Ini yang harus kita tahu. Perbanyaklah kalimat. Biar nanti ketika kita mau meninggal itu gampang la ilaha illallah. Walaupun mungkin tidak terucapkan oleh apa lisan kita karena sering kuat sakaratul maut. Nama sakarat itu mabuk, Pak. Sakaratul apa?
mabuk dengan kematian. Beratnya kematian itu. Mungkin yang penting dalam hatinya diucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka disebut talqinkanlah ketika apa? Ada kita saudara kita mau sakaratul maut itu kita katakan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Ajaran Nabi yang luar biasa mengingatkan kita dari berbagai bahaya sampai akhir hayat pun kita diminta untuk menjaga diri kita. Yang bisa menjaga diri kita itu adalah diri kita dengan kalimat perlindungan kalimat la ilaha illallah. As-salat. Absyirul jannah, dikasih kabar kita. Kenapa? Karena ada rasa kita takut. Takut kita, takut perlu tinggali istri nanti nikah lagi. Jadi memang mungkin yang istri juga khawatir kalau apa? Suaminya nikah lagi. Lah takhawf atau khawatir nanti apa? Siapa ngasih harapan anak saya? Dan sebagainya. Tapi kata malaikat boleh ngasih tahu. Kata Allah dalam Al-Quran, la takhawf, jangan takut. Masalah ini sudah diatur oleh Allah. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih juga. Kamu tuh absyirul jannah, kamu dari apa? Sudah dikasih kabar kemakmuran surga. Jadi kita dikasih kabar, insyaallah amin. Kita dikasih kabar oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuknya nama alam barzakh dan alam kubur, sudah dikasih kabar oleh Allah. Kita insyaallah sudah mendapat kabar. Kalau dengan syarat apa? Istiqomah. Jadi istiqomah itu adalah dirasakan dan kenikmatan dalam beribadah. Salah satu apa? Kecintaan kita dalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. As-shalah adalah pertama. Jadi ketika kita bicara tentang bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah, ternyata apa? As-shalah. Kenapa? Karena ini perkataan. Sesuatu yang menunjukkan mata bagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-salat. Nikmat. Menikmati semua. Karena sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang sholat khusyuk, sebenarnya cuma 3 yang harus kita perjuangkan secara umum. Pertama adalah sholat ala waktunya. Sholat itu tepat. Berusaha untuk bisa tepat waktu. Kalau kita ini kena Imam Syafi'i, kita sholatnya agak kepagian di sholat subuhnya. Kalau mungkin Abu Hanifah atau mungkin di tempat yang lain itu sampai mungkin fajar itu atau sudah daun merah baru sholat subuh. Seperti salah satunya di Turki. Gitu. Jadi beda-beda di dalam pemahaman. Dan namun di sini kita bisa lihat bagaimana ala waktiha yang kita berusaha. Yang kedua adalah kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Kita berusaha memahami baca Allah Akbar, nanti Allah Maha Besar. Yang lainnya kecil apa besar? Kecil. Apa urusan dunia? Subhanallah, udah selesai itu loh. Itu udah masuk. Yang ketiga, tumaninah wujudnya. Dari gerakan, dari bacaan kita mengerti, dan gerakan kita tumaninah. Itu berarti dia ingin berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hal ini kita lewati, insyaallah kita dapat keberkahan sholat. Sholat ini jadi apa? Menunjuk mata bagi kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah berikutnya adalah orang yang mencintai Allah, bertemu dengan Allah, suka bertemu dengan Allah adalah, kata Ibnu Mas'ud, adalah orang yang dia termasuk orang yang suka berinteraksi dengan Al-Quran, suka berinteraksi. Ibnu Mas'ud mengatakan, man ahabba an yuhibballah wa rasul falyanzur fa in kana min al-Quran fa huwa yuhibbullah wa rasul. Sebutkan Isami melalui Isami. Barang siapa yang mencintai Allah,
barang siapa ahabba ayyuhibba dan suka mencintai Allah dan Rasulnya, maka lihatlah sesungguhnya dia sangat cinta kepada Al-Quran, karena dia termasuk kategori fahuwa yuhibbullah wa rasul, termasuk mencintai Allah dan Rasul. Jadi Al-Quran itu tanda. Kenapa? Karena dia habal itu tali mampu tidak sampai ke langit. Ada cara. Mau berkah Quran kita baca, ada caranya. Ikuti Nabi dan para sahabat kalau baca ada ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas, mereka jawabnya apa? Sami'na wa ata'na. Kedengaran. Tapi kalau Bani Israel ditanya, kalau begini gimana? Kalau begini bagaimana? Makanya akhirnya apa? Mereka tidak melaksanakan. Tapi kalau orang beriman terdahulu, mereka apa? Sami'na, kami dengar, kami labbaik Allahumma labbaik. Kami berpanggilan kami apa? Sami'na wa ata'na. Itu mereka. Dan itu Nabi SAW. Itu berkahnya Quran dari kita Allah. Kalau ini berkah jadi kebaikan bagi kita, sami'na wa ata'na. Mudah jadi akan ada diri kalau syukri kamu sembah kita bisa mampu bisa melaksanakan itu sebenarnya itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW kalau bicara tentang yang hayat tasbih, dia bertasbih. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Berarti tasbih subhanallah. Subhanallah. Itu jalan Nabi berkah. Tentang apa ketika ayat-ayat tentang apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti Allahumma amin ya Allah, kabulkan apa doa ini diharapkan kepada diri dan keluarga semua kaum muslimin semua. Ini teori sebenarnya. Cara mudah kita berinteraksi dengan dan berkah. Kalau kita baca surah Yasin pun sama. Terakhirnya kenapa? Kalau ayat Hawaii dia menyelesaikan masalah-masalah kita. Berarti kita berdoa selain dia. Wasilah dengan apa yang kita bacakan itu. Itu berkahnya Quran. Kalau kita baca beres, Allahul A'lam beres. Orang berkah cuma yang mana kita itu berdapat sesuatu berkah yang lain juga. Quran itu banyak keberkahannya. Ketika tentang ayat surga, Nabi pun berarti. Mungkin kita hilang muttaqina mafaza. Termasuk yang bertakwa. Termasuk hamba-hamba yang disebutkan dalam ya Allah. Mudah-mudahan saya masukkan dalam surga yang disebutkan jannah, disebutkan jannah. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk. Kalau ada kalimat jannah, umumnya ada surga. Umumnya apa? Surga. Untan ada neraka, mudah nanti kita. Ta'awun min adzabin nar ya Allah. Jauhilah dari neraka. Berkahnya Quran. Kalau Bapak tentang rezeki yarzuqu man yasha'u wa ghairu hisab. Misalnya, ya Allah berikan aku rezeki tanpa hitung-hitungan. Amin. Berarti kita minta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah pada saat itu hablumnya mamduh sama. Kita itu sedang langsung berhubungan dengan Allah, dekat sekali kita dengan Al-Quran. Berkahnya banyak. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan keberkahan kepada kita. Amin. Selama kita berinteraksi dengan manusia seperti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat berkah semua. Berikutnya yang ketiga, kita itu liqa Allah, bertemu dengan Allah. Kalau kita cinta, suka mencintai, bertemu dengan Allah dengan apa? Adalah salah satu dengan kita banyak berzikir. Fazkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Zikir. Sebenarnya kita sedang dialog dengan Allah. Zikir manual bisa sebenarnya. Kita banyak berzikir, maka sesungguhnya kita sedang apa? Dekat dengan Allah. Sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh
Ketika kita baca, Bapak Ibu berangkat dari rumah, baca apa? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Kita itu sedang apa? Berdialog dengan Allah sebenarnya. Dengan nama Allah, bertawakal. Tiada kekuatan dan kekuatan turun malaikat ngasih apa? Berikan, kamu dikasih petunjuk. Kamu dikasih itu namanya apa? Digerbasikan kecukupan. Kamu dikasih jauh dari setan. Kamu dijauh dari mana bencana. Ini kenikmatan. Mohon maaf, saya punya murid. Saya ajari sesuatu nikmat dari Nabi SAW. Apa itu? Salah satu nikmat adalah mempermudah rezeki. Saya bilang, kita berzikir kayak Nabi berzikir. Zakarullah. Nabi itu banyak berzikir. Tidur aja berzikir Nabi SAW. Ingat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai itu, bagaimana cara Ustaz supaya kita dimudahkan oleh Allah? Orang itu banyak baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia keluar dari rumah baca itu karena mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari sekian banyak itu, tapi belum tentu ada orang dalam setiap perjalanan dia ketika dia menjemput raja rezeki baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka zikir itu yang paling mustajab, insyaallah menjadi berkah buat dia lakukan. Pak. Jadi ketika dia berbisnis baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu Ustaz, kita mau Ustaz, pelanggan itu banyak sekali Ustaz. Wah itulah berkahnya ketika kita kenapa? Orang mungkin banyak dia baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi pada saat kita berangkat saja. Tapi sesungguhnya ketika kita berzikir, maka yang diingatkan Allah adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak tahu, kayak Hasan Basri saya mengatakan begini, istighfarlah kamu di rumah-rumah kamu, di jalan-jalan kamu, di tempat bisnis kamu, di kantor kamu, dimanapun kamu berada. Karena tidak tahu kapan rahmat Allah turun, kapan Allah memberikan rezeki kepada kamu dari kalimat istighfar di tempat-tempat tersebut. Tuh, seorang imam besar, Imam Tabi'in. Kenapa? Karena perlu rahmat. Karena kita tuh kalau kita bicara dengan jalan Allah ada ruang. Kata Imam Yusuf Qardawi. Allah al-alamah atau Yusufari wa Rasulullah. Apa itu? Al-Khawf ketika beribadah, kemudian ar-raja, ada rahmat, ada permohonan kita kepada Allah. Ini yang harus kita lakukan. Berarti subhanallah, kita dapat ilmu as-salat, kemudian kita zikir dari Al-Quran, kemudian zikir dan doa. Terus kita kenal ada apa? Kita sedang liqa Allah. Berikutnya adalah menjenguk orang yang sakit. Subhanallah. Yang terakhir, saya ingin terakhir aja karena waktu. Yang terakhir, Pak, Bu sekalian, kalau kita mau bertemu dengan Allah ternyata ada di mana orang yang sakit. Kenapa demikian, Ustaz? Karena di hari kiamat nanti Allah berkata kepada kita semua, wahai hamba, aku ini sakit. Waktu di dunia ini sakit. Kau kalian tidak mengenalku. Kita menjawab kata, engkau itu adalah Rabb semesta alam ya Allah. Bagaimana cara menjengukmu ya Allah? Ada hamba sakit, tapi aku ada di situ, kamu tidak menjenguk. Itu subhanallah. Betul. Yang terakhir ini yang sebenarnya kita di majelis ini, alhamdulillah Allah, ini adalah sebenarnya kita sedang bertemu dengan Allah. Silaturahmi yang paling penting. Maka kata Nabi, maka apa? Mulut Allah memuliakan orang-orang yang memuji rumah. Dan mudah-mudahan kita sedang berada di rumah Allah, kita bersilaturahmi dengan Allah, Allah memberikan silaturahmi kepada kita. Kita diberikan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin demikian karena waktu. Dan apa yang saya sampaikan bermanfaat, lebih khusus buat Al-Fakir ini depan ini mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui apa yang disampaikannya, dan mudah-mudahan kita semua pun sama termasuk hamba-hamba yang diberikan keikhlasan untuk
menjalani hidup ini, ibadah ini, untuk terus berusaha memperbaiki ibadah kita di akhir tahun 2022 insyaallah. Mudah-mudahan kita memperbaiki diri kembali dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena intinya Allah ingin supaya kita semakin cinta kepada-Nya. Banyak yang beragam ujian, beragamnya musibah, hadis yang lain. Salah satu cinta Allah kepada kita itu adalah kita dalam banyak ujian. Dan salah satu ujian dia temukan banyak hal hari-hari ini dia temukan Indonesia bahkan dunia yang banyak ujian. Dan kita berharap pada Allah menjadi hamba-hamba yang sesat dan banyak kita berusaha untuk sabar dan mudah kita termasuk orang berusaha untuk meminta pertolongan pada Allah agar terhindar dari mara bahaya. Wafa'al bala diangkatnya bala dalam ujian yang kita sanggup menghadapinya. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillah. حمد الشاكر حمد العالم كالمسيح يرحم الحمد ينبغي لله ولد الكريم عليه السلطان. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات العباد. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت فرجا بعد الموت. اللهم حبنا لله بشدة الموت ولله الموت أحلى النساء. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا. اللهم استر عارضنا من وعديك ومن بين خلقك من عين الشمال ونعوذ بك اللهم من تحتنا. اللهم أتمنى كامل الدنيا والآخرة. اللهم نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم نسألك خير الدعاء وخير النداء وخير الرزق وخير الثواب وخير الحياة والممات. اللهم سبحانك يا الله سبحنا بواجبك وحققنا لما ينفع درجاتنا وتقبل صلاتنا يا الله وتقبل عنا نسألك الجنة برحمتك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارزقنا اللهم نعوذ بك اليوم السوء واليوم الصحيح بسم الله. اللهم نعوذ بك من جهل البلاء والمصيبة وسوء القضاء وسوء الأعداء. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك والحول عافيتك وإلى نعمتك وبئس. اللهم نعوذ بك من الفقر إلا بالله. اللهم نعوذ بك من الهدى نخدم ونخدم يا الله. اللهم نعوذ بك من الأحلام والأعلام والأعوام. اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفي النار وعذاب النار وفتنة الغنى وفتنة الفقر وفتنة الغرق وفتنة الحلال وفتنة الترقي وفتنة الأحياء والأموات وفتنة الدجال. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تسمع من دعاء المسلم. اللهم نعوذ بك من مرض ومن الجنة الأسقام. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واصلح ذات بينهم يا الله. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واصلح ذات بينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب صل قلبي على دينك يا الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا ارحم الراحمين. برحمتك يا ارحم الراحمين. برحمتك يا ارحم الراحمين. يا الله jadikan majlis ini majlis ridha ya Allah. Jadikan majlis ini Engkau rahmati ya Allah. Jadikan majlis ini majlis yang Engkau berikan petunjuk pada kami ya Allah. Hidayah dan taufik dan hidayahmu ya Allah. Jadikan majlis ini menghantar ya Allah jauhkan kami ya Allah dari mara musibah ya Allah, mara bahaya ya Allah yang kami tidak sanggup menghadapinya ya Allah. Jadikan rumah ini rumah yang Kau berkahi ya Allah bagi para penghuninya ya Allah, para pengurusnya ya Allah. Jadikan kami termasuk hamba-Mu agar ridha ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya
Rahimin. Jadikan majlis ini menjadi saksi ya Allah di hari kiamat ya Allah. Bagi hamba-hamba ini menjadi hamba-Mu yang cinta kepada rumah-Mu ya Allah, cinta kepada rumah-Mu ya Allah, cinta kepada rumah-Mu ya Allah. Jadikan hati kami terbawa dengan rumah-Mu ya Allah. Jadikan kami teruskanlah hamba-Mu ya Allah, berusaha berjuang selama hidup hayat, berusaha melangkahkan kaki kami ya Allah untuk rumah-Mu ya Rabbal Alamin. Birahmatika ya Arhamar Rahimin, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan rahmatilah kami ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, punya hari-hari kami, bulan-bulan kami, waktu hidup kami dengan keadaan Engkau ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk bisa taat kepada Engkau ya Allah. Bantulah kami untuk banyak bersyukur kepada